Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madiah dengan NPM 2510499 dari kelas 1F Banjarbaru, Prodi Teknik Informatika. Nah, hari ini saya mau praktek Word. Jadi kita di sini mencoba untuk membuat ini pedoman skripsi, pedoman dan proposal skripsi. Nah, jadi kita pertama-tama langsung saja ya. Pertama-tama kita membuat pertama-tama kita bikin margin dulu, margin. Kita review semua. Nah, kita cari di layout, kita pilih margin. Nah, jadi ini page setup-nya kita atur dulu ya di sini. Kita tunggu sebentar. Agak tekan sedikit ya, guys. Lama juga ya. Sebentar ya, guys. Ini kada bisa dipencet, guys. Kita tunggu lagi sebentar. Nah, mau keluar. Nih, jadi ini kita atur topnya itu di 3 cm ya. Is 3 cm. Nah, terus left kirinya kita atur juga sama. Allah Akbar. Nah, kita atur salah 4. Sini 4. Sini bottom, bawahnya kita atur 3, terus kanannya kita atur 3 juga. Jadi 3 4 3 3 ya di sini. Oke. Set as default. Salah, kita oke aja ya, guys. Terus ininya kita pilih portrait ya, bukan landscape. Kita oke. Selanjutnya kita ke menu home, kita pilih atur font juga di sini. Fontnya kita pakai Times New Roman ya, semuanya kita pakai Times New Roman. Size-nya 12. Ini sudah oke. Terus paragraf kita atur space-nya ini kita nolkan semuanya, guys. Sekarang kita coba buat covernya ya. Di sini covernya kita tulis pedoman, proposal, dan skripsi. Nah, ini kita block, kita bold. Misalnya judul ini kan agak besar ya, jadi fontnya kita besarkan di 16. Ini kita center, jangan lupa. Kita bikin cover dulu ya, guys. Ini kita pilih. Kita pilih logonya dulu ya, guys. Di sini kita pilih logo Uniska. Kita atur besarnya berapa, ini jangan, kita bikinnya nggak terlalu besar ya, guys, karena kalau besar itu bagusnya itu kecil ya. Kalau ini mungkin cukup. Kita tulis disusun
oleh Muhammadiyah dengan NPM-nya di bawahnya juga 2510499. Nah sudah ya kita. Terus kita buat Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Fakultas salah Fakultas Teknologi Informasi Program Teknik Informatika. Kayaknya terbalik deh guys, fakultas dulu baru ini ya, mohon maaf. Nih sini tulis Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al-Banjari. Ini tahunnya soalnya ada tahun 2025 garis miring 2026. Nih covernya sudah kita bikin seperti ini ya guys. Lanjut kita bikin heading ya. Sekarang headingnya sini kita tulis halaman pengesahan. Nah jadi karena ini kita buat heading, ini heading 1 ya guys. Heading 1 di sini heading, kita klik kanan, kita modify. Nah kita atur di sini Times New Roman, terus 12. Ini kita bold kan ya, semuanya kita bold. Ini center. Kalau ini kita pilih yang double space. Formatnya juga kita lihat ya guys, font udah benar atau belum. Fontnya udah benar ya, Times New Roman bold, size-nya 12. Terus ini paragraf. Nih paragraf before dan afternya, spacingnya ini kita ganti semuanya jadi 0 ya. 0 bawahnya deh, maaf ya guys, 0. Oke, terus kita cek lagi numbering, karena kita nggak perlu numbering jadi non ya semuanya, kita oke. Nah jadi ini kita klik heading 1. Nah heading 1 ini kita lihat di view navigation pane. Nah jadi navigation pane ini untuk kita lihat tuh di samping situ supaya memudahkan kita untuk lihat ya guys. Kita lanjut ke next halaman, kita isi dengan daftar isi. Nah ini sudah juga sudah masuk ke heading di sini ya, sudah masuk heading 1. Karena kalau normal kita seperti ini. Nah kalau normal itu nggak masuk di heading ya guys, di heading di navigation pane yang di samping ini. Kalau kita heading kan itu masuk. Next ke halaman selanjutnya yaitu daftar gambar. Nah ini juga sudah masuk ke heading 1. Nih muncul heading 1 di sini. Lanjut lagi daftar tabel. Lanjut sudah masuk heading juga. Nah kita masuk ke bab 1 ya guys. Bab 1 itu pendahuluan. Oke kita lanjut. Kita pendahuluan ini kita bikin heading juga ya. Jadi langsung pencet aja heading 1. Nah, masuk ke situ ya guys. Nih lanjut lagi next bab 2.
Itu isinya tinjauan pustaka. Ini kita blok juga. Blok kita masukkan ke heading 1. Nih udah masuk tuh di samping sini. Udah masuk heading 1 kan. Next bab 3. Bab 3 itu isinya analisis dan perancangan sistem. Analisis dan perancangan sistem. Nih kita blok lagi di sini, masuk ke heading 1. Tuh, masuk sudah langsung. Next ke halaman berikutnya. Bab 2 tadi belum masuk ya headingnya. Oh, bab 2 kita belum isi, guys. Ternyata bab 2 kok ada masuk lah. Belum masuk, mungkin belum dipencet. Tinjauan pustaka. Nih. Kita blok, kita masukkan heading 1. Oke. Mungkin tadi kehapus ya, guys. Next. Salah. Nextnya di sini. Maaf guys. Pencet ini 1. Nih. Harusnya next page-nya. Nah, kita masuk ke bab 4. Bab 4 isinya implementasi dan pengujian. Oke, kita blok lagi, kita bikin heading lagi, heading 1 di sini. Udah masuk. Next bab 5. Bab 5 isinya bab 5 yaitu penutup, bukan isinya, maaf. Judulnya penutup. Masukkan lagi di heading 1 di sini ya, guys. Next, terakhir ada daftar pustaka. Nih, jadi kita sudah selesai di heading 1. Kita lanjut heading ini yaitu nama bab-babnya ya, guys. Jadi bab 1 itu pendahuluan. Pokoknya heading kepala subbab. Nah, jadi di heading 2 itu nanti ada namanya subbab. Kita bikin bab subbab di sini juga nanti ya. Langsung aja kita bikin. Enter. Kita bikin subbab. Ini bab, kita bikin subbab. Nah, subbab itu masuk ke heading 2 berarti ya. Heading 2 kita tulis di sini. Yang pertama latar belakang. Ini heading 2 untuk yang bab 1 pendahuluan ini ya, guys. Heading 2. Kita tulis dulu semuanya, kita tulis baru nanti kita blok ya, guys. Terus isi subbabnya dulu. Yang kedua ada rumusan masalah. Next ada yang ketiga batasan masalah. Next 4 ada tujuan penelitian. Next metode penelitian. Next itu sistematika penulisan. Tuh, sudah jadi subbabnya, cuman belum masuk ke sini karena belum kita headingkan. Namanya itu di sini heading 2, kita blok dulu ya, guys. Kita bikin heading. Nih heading 2 ada di sini. Kita pencet kanan, kita modify. Di heading 2 kita ganti juga di sini Times New Roman. Size-nya 12. Ini nggak usah kita bold kan ya, guys. Atau bold aja boleh. Bold. Maaf alarm. Ini kita lanjut. Warnanya hitam ya, guys. Warna hitam. Terus ini di kiri benar. Udah benar. Kita cek lagi fontnya di sini, formatnya. Fontnya itu sudah benar. Reguler berarti lah. Times New Roman reguler 12. Oke.
next, kita lanjut lagi, ada paragraf. Tuh, paragrafnya masih tetap sama ya, kita nolkan karena ini dapat berubah juga ya guys. Kita nol, semuanya kita nolkan. Numberingnya kita nolkan dulu ya, kita mau numbering ulang nanti. Kita bikin di sini udah. Kita ulang lagi, kita bikin heading 2, pencet heading 2 di sini ya guys. Sudah masuk heading, semuanya udah masuk heading ya berarti. Masuk heading, terus nomornya kita beri nomor di sini di home ya, dulu home. Di sini kita pencet. Nih, karena ini bab 1 yaitu ini isinya subbab 1 karena ada di dalam bab 1, jadi kita pilih yang ini. Caranya dari awal kita bikin define new format. Nih, 1.1. Salah. Kita bikin satunya itu di depan angka ini ya. Nah, jadi ini yang berubah nanti di belakangnya. 1 titik. Nah, jadi kita titik belakang kita hapus. Jadi kita bikin di sini. Nah, kalau mau merubah subbab karena ini bab 1, jadi 1 tetap satunya itu gantinya di depan. Nanti kalau bab 2 ganti 2-nya di depan juga, karena ini yang di belakang ini mengikut semuanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu subbabnya guys. Kita pencet, udah masuk. Lanjut lagi, kita pencet lagi, masuk. Ini langsung sini aja guys, tuh langsung masuk. Dia itu mengikuti ya, nomornya, nomor belakangnya itu mengikuti. Nah, ini sudah masuk semuanya. Bab 1 subbabnya sudah masuk. Kita next ke bab 2. Nah, di bab 2 ini subbabnya ada apa aja? Kita tulis ada landasan teori. Landasan teori, next ada penelitian terkait. Terus ada profil objek penelitian. Nih, belum masuk heading kan di sini semuanya bab 2. Terus kita masukkan heading, kita blok dulu, kita pilih heading 2 di sini. Tuh, masuk sudah headingnya. Terus kita beri nomor. Nah, di sini kita beri nomor lagi ya. Caranya tadi dari awal kita define, terus depannya kita ganti ya guys. Depan ini kita ganti dengan 2 karena ini bab 2, subbab 2. Nih, 2 depannya ganti. Tuh, sudah masuk. Kita pencet lagi. Terus kita pencet lagi ya guys. Tuh, udah masuk heading bab subbab 2. Udah masuk heading 2 begitu. Terus kita langsung lanjut ke bab 3. Kita masukkan subbab 3 ada apa aja. Yang pertama ada analisis sistem. Analisis sistem yang berjalan. Kedua, analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga ada rancangan model sistem. Rancangan model sistem. Rancangan basis data. Rancangan antarmuka, masukkan sistem. Rancangan antarmuka, masukkan sistem. Yang terakhir ada rancangan antarmuka, keluaran sistem. Ini ada 6, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 benar. Kita masukkan heading 2, kita blok, pencet heading 2, sudah masuk di sini. Kita masukkan lagi nomornya di sini guys. Nih, karena ini bab 3, subbab 3 kan kita bikin. Define kita ganti depannya itu nomor 3. Tuh, sudah masuk nomor 3 di sini. Oke, masukkan lagi. Kita masukkan lagi di sini.
sampai selesai sampai nomor 6 berarti ya. Sudah masuk, di sini juga sudah masuk headingnya. Kita lanjut ke bab 4. Ada subbabnya, ada spesifikasi sistem. Next, sistem. Kedua ada langkah-langkah pembuatan sistem. Ketiga ada hasil tampilan aplikasi. Keempat ada pengujian. Tuh nih, sebab 4 ada 4 kita blok. Kita masukkan heading 2 juga di sini. Kita masukkan nomornya. Ini nomor nih, kita define new format number. Ganti ke 4 karena ini subbab 4. Kita ganti lagi di sini. Ganti juga di sini. Sudah selesai bab 4, kita next ke bab 5. Penutup. Nah, di penutup ini isinya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan juga saran. Kita masukkan heading 2 kita pencet. Kita masukkan kita masukkan 5. Subbab 5. Define new format number. 5 ya guys. 5. Sudah selesai. Terus di akhirnya ada daftar pustaka. Nah, jadi sisanya ini kita tinggal memposisikan ininya ya. Nih, paragrafnya kita sesuaikan di sini. Latar belakangnya di sini. Nah, ini begitu ya guys. Nih kita ulang lagi, kita atur dari belakang dulu, baru depannya. Semuanya kita atur ya guys, supaya lebih rapi. Pokoknya ini semuanya dirapikan aja ya sampai selesai. Nanti sampai 20 menit sudah rapikan. Next ke sini ke bab 2 kita rapikan juga. Biasanya jaraknya emang 1,5 begini ya guys, biar lebih rapi. Next ke bab 3. Semuanya dirapikan ya guys, jangan lupa dirapikan. Lanjut ke bab 4, kita rapikan juga. Sampai terakhir ke bab 5 ya guys, kita rapikan. Sudah selesai bab 5 terakhir.
sudah selesai nih. Jadi kita hari ini tutorialnya heading-heading gitu ya guys, heading-heading. Nah jadi semua heading-headingnya udah masuk di sini. Jadi nanti tinggal isi aja karena headingnya udah masuk semuanya. Terus covernya juga sudah ada di sini ya guys. Udah buat proposal dan skripsi. Sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mohon dikoreksi lagi ya Bapak. Mohon dikoreksi apakah ada saran ataupun masukannya supaya bisa lebih baik lagi, boleh diberitahu ya Bapak. Sudah selesai heading-headingnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.